Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada saudaraku semua dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, serta tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW berpesan, siapa saja yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani kehidupan, pasti seseorang akan mengalami pasang surut. Kadang seseorang mendapatkan nikmat dan kadang pula mendapatkan musibah atau cobaan. Semua datang silih berganti, ujian setiap orang berbeda-beda tingkatannya. Mungkin kita mengalami kondisi yang sangat sulit dalam perekonomian, sulit dalam mendapatkan jodoh, sulit mendapatkan rezeki, masalah dalam pekerjaan, atau berbagai ujian dan masalah yang lainnya. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah baik untuk kita, karena dengan cobaan kita bisa sadar diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau hidup kita selalu bahagia, lancar, bisa-bisa kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhir hidup kita Allah hinakan kita dengan cobaan yang besar, bahkan dengan neraka yang kekal, karena selama hidup kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun cobaan yang datang kepada kita, haruslah kita ambil sisi positifnya. Seperti dengan cobaan ini kita bisa lebih dekat kepada Allah, kita bisa lebih sering berdoa kepada Allah, dan kita bisa lebih sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika kita sudah berdoa siang dan malam, tapi kita merasa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mulai muncul rasa lelah menyebabkan malas berdoa, ketahuilah bahwa Allah itu sangat suka dengan hambanya yang berdoa, selalu meminta kepadanya setiap waktu, setiap saat. Cara kita meminta kepada Allah adalah dengan terus meminta, bahkan dengan cara menangis meminta kepada Allah. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah tidak mau doa kita berhenti. Allah ingin selalu mendengar lisan kita dalam meminta, karena Allah Maha mengetahui kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara Allah membantu meringankan beban kita. Allah mau diri kita selalu meminta, kita selalu berdoa, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu sedih ataupun di waktu senang, jangan sampai kita hanya ingat Allah di waktu sedih saja, dan kita meninggalkan Allah di saat kita sedang bahagia. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada bacaan menggunakan dua lafaz agung yang bila kita awali membacanya sebelum berdoa, maka doa tersebut tidak akan ditolak, asalkan kita selalu yakin bahwa pasti dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri memberi jaminan, siapa yang berdoa dengan mengawali dengan bacaan ini, akan Allah beri apapun yang ia minta.
Dari Anas radhiyallahu an, ia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan duduk, lantas ada seseorang sholat, kemudian ia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta mannanuh badius samawati wal ardi ya jal jalali wal ihram ya hayyu ya qayyum. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu karena segala puji hanya untukmu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, yang banyak memberi karunia dan menciptakan langit dan bumi. Wahai Allah yang maha mulia dan penuh kemuliaan, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, tidak tergantung pada makhluknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan diijabah, dan jika diminta dengan nama tersebut maka Allah akan diberi. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Dua lafaz agung tersebut adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Selanjutnya akan kita bahas juga bagaimana cara menggunakan dalam berdoa dengan adab yang baik agar doa cepat diijabah. Yang pertama, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memuji Allah dengan dua lafaz agung, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Caranya dengan membaca Astaghfirullahalazim, atau bacaan istighfar yang lainnya, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Memohon ampun kepada Allah yang maha agung. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Barang siapa yang mengucapkan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, walaupun ia pernah lari dari medan pertempuran. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan khusyuk dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah SAW apabila beliau berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku berdasarkan pada perasaan hambaku kepadaku. Aku akan selalu bersamanya jika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, doa di waktu apa yang paling didengarkan? Beliau bersabda, doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman, itulah tata cara berdoa menggunakan 2 lafaz agung. Yang pertama, mulailah doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, taubat dan memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, mengulang-ulang doa dan khusyuk dalam berdoa. Yang keempat, yakin doa dikabulkan dan berprasangka baik kepada Allah. Dan yang kelima, berdoa di waktu mustajab. Nabi Muhammad SAW berpesan,
siapa saja yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini dan sesuai dengan tata cara berdoa yang benar, maka doa yang dipanjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulailah amalkan amalan ini malam ini juga, bukan hanya untuk rezekimu, tapi juga untuk ketenangan hatimu, bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk membangun hubungan kembali dengan Sang Maha Kaya. Dan saat rezeki itu datang, engkau akan tahu bahwa semua air matamu yang jatuh di sepertiga malam tidaklah sia-sia. Jika engkau ingin mengamalkan amalan ini, silakan tuliskan di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau menerima ijazah ini dengan niat tulus karena Allah. Sebutkan juga hajatmu di kolom komentar agar kami semua bisa turut mengaminkannya. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan cukup dari segala arah. Semoga Allah menyelamatkan Anda dari lilitan hutang dan kesempitan hidup, dan semoga engkau menjadi salah satu hamba yang rezekinya dibuka selebar-lebarnya karena keyakinan dan doa di malam sunyi. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.